Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Kisah untuk kali ini berjudul Aul, sebuah series dari lanjutannya Rara Sukma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Medan hutan yang sangat sulit membuat pencarian Aul sedikit sulit. Bahkan tidak terasa waktu sudah berganti malam ketika pencarian itu berlanjut di tengah hutan yang lebat. Hanya Dana dan kelompoknya yang bisa masuk ke dalam hutan tanpa ada kesulitan. Karena dia ditugaskan untuk mendatangi dua mayat yang sudah mereka tutupi selama beberapa bulan ini di depan para pekerja. Dana dan kelompoknya begitu syok ketika mereka sampai di depan mulut gua. Mereka seakan tidak percaya karena ada jasad baru tergeletak di sana di antara dua jasad sebelumnya yang sudah menjadi tulang belulang. Apa yang mereka cari semuanya disimpan di dalam gua ini, dan mereka seperti mendapatkan firasat buruk ketika menemukan jasad tersebut yang tergeletak begitu saja di dalam kegelapan. Salah seorang yang ada di kelompoknya seketika berkata bahwa ini memang perbuatan Aul karena melihat kepalanya yang terpisah dari tubuhnya di dalam sana. Kepalanya tidak menghilang seperti dua jasad lain yang kini menjadi tulang belulang, namun terlihat dengan jelas bahwa kepalanya baru saja terpotong dan tergeletak begitu saja, tidak jauh dari tubuhnya yang tidak bernyawa. Para pekerja yang mengetahui bahwa itu perbuatan Aul seketika berkata pada Dana untuk memberitahukan hal ini kepada Jacob dan para pekerja yang lainnya. Dia juga berkata bahwa semua pekerja yang Jacob kerahkan harus ikut bersama mereka ke tempat ini, menunggu Aul itu datang dan memburunya bersama-sama. Dana yang mendengar hal itu hanya bisa mengangguk, dan dia seketika langsung mengajak mereka untuk berbalik dan kembali ke dalam kelompoknya. Tidak terasa waktu sudah malam ketika mereka kembali keluar dari dalam gua. Jarak tempuh dari kebun teh yang mereka tanam dengan gua yang mereka temukan memang memakan waktu yang cukup lama, sehingga wajar bagi mereka menghabiskan waktu di hutan ini hingga malam tiba. Dana dan kelompoknya dengan cekatan langsung menyiapkan obor dan lampu minyak kecil untuk penerangan mereka. Parang dan kapak yang mereka pegang kini mulai diangkat secara perlahan dari sarungnya yang berada di pinggangnya. Orang-orang dulu memang tidak takut dengan kegelapan. Kehidupan mereka di dekat hutan serta penerangan yang minim tanpa adanya listrik membuat mereka sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Apalagi sebagian dari mereka adalah orang-orang yang terbiasa masuk ke dalam hutan, sehingga mata mereka sudah terlatih di dalam kegelapan hutan yang gelap dengan segala hewan dan makhluk yang ada di dalamnya. Dana dan kelompoknya akhirnya kembali menyusuri lebatnya hutan pada malam hari. Mereka tahu kemana kaki mereka akan melangkah karena para pekerja lain tidak mungkin masuk lebih dalam seperti dirinya dan kelompoknya. Entah mengapa hutan pada malam ini begitu hening, tidak ada satupun hewan malam yang mengeluarkan suara sebagai penghuni hutan. Semuanya tampak sunyi dan kelam, bahkan tidak ada tanda-tanda ada hewan di dekat mereka. Para hewan, serangga, bahkan burung yang mungkin ada di sekitar mereka seperti menjauh entah kemana. Karena tidak ada aktivitas sama sekali di dalam hutan ini, hal itu tentu saja membuat salah satu dari kelompok Dana heran dengan hal itu. Karena baru kali ini hutan yang sedang dia lewati menjadi sunyi dan senyap seperti tidak ada kehidupan. Dia yang berlari paling belakang seketika mendekati Dana. Dia juga berkata bahwa dia dan kelompoknya harus waspada, karena tidak biasanya hutan yang lebat ini begitu tenang dan menakutkan. Benar saja setelah hampir 10 menit berjalan di antara pepohonan lebat dan gelap di kedua sisinya, tiba-tiba mereka menemukan sebuah mayat yang tergeletak di dekat semak-semak. Mayat itu terlihat tersungkur dengan kakinya yang patah. Dana yang kaget ketika melihat sebuah kaki yang muncul di antara semak-semak seketika langsung menghentikan langkahnya. Dan ketika langkah kakinya berhenti, tiba-tiba sebuah lolongan panjang dari dalam hutan terdengar jelas oleh kelompok mereka. Bersamaan dengan suara dari semak-semak hutan yang sedang berlari dari berbagai arah.
Dana secara spontan langsung mengangkat obor yang ia bawa, lalu tidak lama dia melihat banyak sekali ajak yang berlari ke satu titik di tengah hutan dan melewati mereka semua. Antara ragu dan penasaran serta rasa takut yang mulai menyelimuti, akhirnya Dana berbalik ke arah kelompoknya yang ada di belakang untuk meminta izin bahwa dirinya ingin mencari tahu kemana para anjing hutan itu pergi. Entah ada apa di dalam pikirannya, tapi rasa penasaran akan Aul yang diceritakan oleh teman kelompoknya membuat rasa takut dan keraguan yang awalnya muncul seketika menghilang. Teman kelompoknya hanya bisa mengangguk pelan. Mereka semua lebih memilih untuk mencari Yakub daripada harus mengikuti para anjing hutan itu di tengah-tengah kegelapan. Dana kembali mengangguk. Dia juga berkata bahwa dia akan kembali apabila situasinya tidak memungkinkan dan akan menyelamatkan diri apabila dia merasakan tanda bahaya. Akhirnya mereka pun berpisah. Dana dengan obor yang ada di tangannya langsung masuk ke semak-semak hutan dan mematikan obor yang ada di pegangannya untuk penyamaran di dalam kegelapan. Sedangkan sisanya melanjutkan perjalanan mereka dan meninggalkan jasad yang mereka temukan di semak-semak hutan tanpa pernah membawanya pergi dari tempat itu. Dana yang berjalan jongkok di antara semak-semak hutan seperti merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Seperti ada sebuah tekanan yang kuat ketika dia semakin masuk ke dalam hutan, ada sebuah aura yang menekan tubuhnya, dan hal itu seperti membuat tubuhnya menolak untuk melangkah. Bahkan tubuhnya terasa tertusuk oleh jarum-jarum kecil yang membuat dirinya bergidik kedinginan. Entah ada apa sebenarnya. Namun ketika sudah beberapa menit dia berjalan, dia melihat sebuah pemandangan yang menakutkan, di mana di sana banyak sekali para anjing hutan yang sedang lahap memakan sesuatu. Beberapa dari mereka sedang memakan sebuah potongan tangan yang sudah terpisah dari tubuh, lalu beberapa dari mereka juga terlihat sedang mengoyak tubuh manusia yang ada di dekat mereka. Selain itu, ada pemandangan lain yang mengerikan, di mana di sana banyak sekali teriakan dari para manusia-manusia yang sudah putus asa atas apa yang sedang mereka lihat. Para manusia itu hanya bisa berdiri dan mengibaskan parangnya yang ada di tangannya di antara anjing-anjing hutan yang sedang mengelilinginya. Dan di antara anjing-anjing hutan itu, terlihat ada salah satu sosok yang berbeda. Sesosok makhluk yang berdiri layaknya manusia yang tingginya melebihi Dana, dengan kepala anjing hutan berwarna coklat dengan mulutnya yang terbuka lebar. Tubuhnya terlihat terbalik ke belakang sehingga bentuknya terlihat aneh daripada manusia pada umumnya. Mungkin itu adalah Aul yang kelompoknya bicarakan, dan sosok makhluk yang menjadi perbincangan di dalam gua itu kini berada tepat di depan matanya. Namun ada pemandangan yang menakutkan di sana, di mana Yakub yang akan dia temui rupanya ada di dekat Aul itu. Dia nampak tidak berdaya. Tubuhnya terangkat dari atas tanah dan meronta-ronta sambil mengumpat dengan memakai bahasa Belanda. Aul yang ada di dekatnya seperti tidak peduli dengan apa yang dia katakan, karena mungkin bahasanya berbeda dengan manusia yang tinggal di desa yang ada di sekitar hutan. Dia hanya mencekik orang itu dan mendekatkan kepala anjingnya ke arah wajahnya yang nampak marah. Dana yang melihat Yakub dan para pekerja yang tidak berdaya di sana hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa melihat di antara semak-semak hutan yang gelap tanpa bisa menolong mereka semua. Yakub masih terus meronta-ronta. Salah satu tangan Aul itu terlihat mencekik Yakub dan mengangkat tangannya. Mulut anjingnya dia buka secara perlahan dan air liur yang busuk seketika keluar dari mulutnya. Yakub yang marah karena makhluk itu mengganggu pekerjaannya secara terus-menerus mengeluarkan umpatan dalam bahasa Belanda sambil mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang mencekiknya. Namun naas, ketika dia berkata, "Brengsek!" Sak! Tiba-tiba mulut anjingnya yang sudah terbuka lebar seketika langsung menggigit leher Yakub hingga terputus. Darah Yakub yang berwarna merah pekat itu langsung keluar dan membasahi tubuhnya yang ambruk ke tanah. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Mata Dana seperti tidak percaya atas apa yang sedang dia lihat. Hawa ketakutan kini semakin menyeruak dari dalam tubuhnya. Otaknya langsung bekerja dan berkata kepada tubuhnya agar segera meninggalkan tempat ini dengan segera. Hal itu tentu saja membuat tubuh Dana muncul secara perlahan. Namun dia tidak menyangka ketika dia mundur beberapa langkah, tiba-tiba dia menginjak ranting-ranting pohon yang mengeluarkan sebuah suara hingga terdengar oleh Aul yang berdiri di sana. Seketika wajah Aul langsung menoleh ke arah Dana. Mata anjingnya yang tajam seperti bisa melihat dalam kegelapan malam.
Dana mendadak panik karena kini Aul sepertinya sudah mengetahui bahwa dirinya sedang berusaha menjauh darinya. Mulutnya yang penuh darah kembali terbuka lebar. Bahkan dia melemparkan kepala Jacob yang sudah terpisah dari tubuhnya ke arah anjing hutan yang kini mengelilinginya. Kepalanya dimiringkan ke kiri secara perlahan. Sorot matanya terlihat tajam ke arah Dana. Dia berjalan sambil mengikat salah satu tangannya. Dan tidak lama kemudian, terdengar teriakan dari orang-orang yang masih berdiri di dekat para anjing hutan yang mengelilingi mereka. Para anjing hutan itu langsung melompat ke arah para manusia itu tepat ketika Aul mengangkat tangannya. Mereka seperti patuh atas apa yang diperintahkan oleh Aul. Para anjing hutan itu seketika memangsa mereka, meskipun orang-orang itu menebaskan parangnya ke segala arah. Beberapa dari anjing hutan itu tersayat oleh parang dan kapak yang tajam. Namun para anjing hutan yang lebih banyak dari para manusia yang ada di sana membuat mereka kewalahan. Hingga akhirnya salah satu dari mereka tergigit oleh anjing hutan itu dan disusul oleh orang lain yang ada di dekatnya hingga mereka berteriak dan menggema ke seluruh hutan. Entah berapa manusia yang selamat di dalam hutan tersebut. Namun hingga pada saat ini, Dana masih terlihat berlari di antara semak-semak hutan yang lebat. Dia seperti tidak peduli lagi tubuhnya terkena semak-semak berduri, sehingga terlihat ada beberapa luka di tubuhnya dengan darah segar yang mengalir keluar. Nafasnya terlihat terengah-engah. Dia melayangkan parang di tangannya dan menyibak semua yang menghalangi jalannya. Beberapa kali dia melirik ke belakang. Dan beberapa kali dia kembali berlari ketika melihat Aul itu masih mengejarnya. Hati Dana tidak karuan. Dia merasa bahwa dirinya tidak akan bisa melihat matahari terbit setelah melihat banyak sekali manusia yang meninggal di hutan ini. Dia tidak tahu bahwa ada makhluk yang semenakutkan ini di dalam hutan. Makhluk yang belum pernah dia temui dan dia dengar sewaktu dirinya hidup di kota Krapyak, Bandung lama. Rasa ketidakpercayaan terhadap makhluk yang bisa melukai manusia seketika luntur ketika melihat Aul yang menakutkan seperti itu tepat di depan matanya. Dan kini dia menjadi incaran Aul tersebut yang masih mengejarnya di belakang sana. Dana terus berlari tanpa henti, jantungnya memompa darah lebih keras dan memaksakan tubuhnya untuk terus berlari tanpa henti, hingga dia bisa selamat. Nafasnya terdengar sangat berat. Hutan di malam hari yang seharusnya dingin kini mendadak menjadi panas akibat tubuhnya yang dipaksa berlari di antara semak-semak hutan yang gelap. Setelah beberapa menit berlari, Dana akhirnya sampai ke jalan setapak di mana di sana masih ada jasad manusia yang terlihat di semak-semak hutan. Dan itu menjadi tempat baginya berpisah dari kelompoknya beberapa saat yang lalu. Awalnya dia ingin berlari untuk menyusul kelompoknya. Dia membalikan badan ke arah kiri dan mulai melangkahkan kakinya. Namun tepat satu langkah ketika dia ingin berlari, tiba-tiba dari arah pepohonan hutan yang gelap di depannya, terlihat ada sesuatu yang melompat dan langsung berdiri tidak jauh dari Dana. Sosok Aul yang tadi mengejarnya kini terlihat berdiri di jalan setapak yang akan dia lalui sekarang. Mulutnya terbuka lebar, bulu tipis berwarna coklat di seluruh tubuhnya kini terlihat jelas. Sorot matanya tajam kini menatap Dana yang kini ketakutan di dekatnya. Layaknya anjing hutan, Aul mulai mengeluarkan air liur yang berbau busuk sehingga tercium oleh Dana. Tubuh Dana benar-benar membeku sekarang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya bahwa hidupnya akan berakhir di tempat ini membuat dirinya tampak pasrah. Apalagi setelah melihat beberapa mayat yang berakhir mengenaskan di sekitar hutan, membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Aul yang melihat mangsanya kini berjalan secara perlahan. Dia bahkan menurunkan tubuhnya dan merangkak seperti anjing hutan agar dia bisa mengejar Dana dan menerkamnya dengan giginya yang tajam. Dana yang tidak berbuat apa-apa kini bertarung dengan pikirannya sendiri. Dia tidak mau menjadi korban dari keganasan makhluk yang ada di depannya, sehingga dia berusaha untuk mengangkat tangannya dan memukul-mukul kakinya agar bisa bergerak. Aul semakin mendekatinya ketika Dana berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Bahkan kini, dia berjalan lebih cepat setelah dia merangkak layaknya anjing hutan yang tadi memakan potongan tubuh manusia. Wajah Dana semakin pucat, keringat dingin muncul dari dalam tubuhnya. Dia sadar bahwa dia akan kehilangan nyawa apabila tidak bergerak. Hingga akhirnya tepat beberapa detik setelah dia memukul kakinya sendiri, tiba-tiba Aul berlari dan melompat ke arah Dana.
Dana yang terus-menerus memukul kakinya secara tiba-tiba berteriak dan mengangkat salah satu kakinya dengan sekuat tenaga. Sepertinya keberuntungan masih berpihak kepadanya, karena tepat ketika kakinya terangkat, tubuhnya oleng dan terjatuh, sehingga Aul yang melompat ke arahnya tiba-tiba masuk ke dalam semak-semak hutan yang ada di dekatnya. Suaranya begitu keras, sehingga Dana seketika memalingkan wajahnya dan melihat ke arah semak-semak hutan. Namun tidak lama kemudian, dia mendengar suara dari arah semak-semak, suara dari Aul yang nampaknya marah karena dia gagal menghabisi nyawanya. Suara itu menggema ke sekeliling hutan, bahkan hal itu pula yang membuat Dana langsung berdiri dan berbalik ke arah sebaliknya. Entah mengapa dia berbalik ke belakang dan berlari kembali masuk ke dalam hutan. Mungkin karena pikirannya sudah kacau sehingga dia mendadak kehilangan arah dan memilih untuk mengambil jalan yang ada di depan matanya pada saat itu, tanpa berpikir panjang. Dana juga tidak menyadari bahwa dirinya mengambil jalan yang salah. Dia hanya bisa berlari ke dalam hutan melalui jalanan setapak itu, berharap bahwa dirinya menemukan tempat persembunyian yang aman baginya hingga pagi menjelang. Namun apa yang dipikirkannya ternyata salah, karena secara tidak langsung dia berlari ke arah gua di mana 3 jasad para pekerja yang sudah tidak bernyawa tersimpan di sana. "Dana, kamana wahai maneh? Kenapa seperti yang ketakutan begitu?" Tiba-tiba tepat ketika Dana berlari dan mendekati gua, terdengar sebuah suara dari arah gua beserta dengan nyala obor dan lampu minyak yang membuat mulut gua itu terang benderang. Rupanya teman-temannya yang tadi terpisah kembali untuk mencari Dana. Mereka sengaja kembali karena mereka tidak menemukan Jacob dan para pekerja ketika mereka berpisah beberapa waktu yang lalu. Dana yang menemukan mereka seketika berteriak dengan nada yang panik, "Matikan apinya!" Teman sekelompoknya nampak heran dengan apa yang dikatakan oleh Dana. Namun Dana yang tahu bahwa kondisi dirinya sedang tidak baik-baik saja, seketika berlari mendekati mereka dan mengambil paksa obor tersebut dan membuangnya ke tanah sambil berkata, "Matikan apinya, takut ada..." Ketika dia belum selesai berkata seperti itu, tiba-tiba tepat di belakang Dana terdengar sebuah suara geraman yang menakutkan dari belakang. Teman-teman kelompok Dana yang sedang memegang obor dan lampu minyak yang menyala terang seketika melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Aul yang tadi sedang mengejar Dana tiba-tiba muncul tepat di belakang Dana. Wajahnya yang menyeramkan kini terlihat sangat jelas karena cahaya dari obor dan lampu minyak yang mereka pegang membuatnya jelas terlihat dengan kedua mata mereka semua. Aul itu begitu marah, dia kembali berdiri tegak dengan kedua kaki manusianya. Tidak ada tempat lain untuk Dana dan kelompoknya untuk melarikan diri. Satu-satunya tempat bagi mereka bersembunyi adalah goa di mana 3 jasad temannya yang hilang berada di belakang mereka. Rasa takut, rasa panik dan pasrah kini menyelimuti mereka semua. Tubuh mereka bergetar hebat, bahkan ketika Dana membalikkan badannya dan melihat sosok Aul yang begitu menyeramkan di dekatnya. Dana sudah pasrah akan hal ini. Sudah tidak ada lagi jalan bagi mereka melarikan diri. Dana dan kelompoknya hanya bisa mundur secara perlahan ke arah goa dan mungkin itu adalah tempat terakhir baginya sebelum akhirnya dimangsa oleh makhluk yang ada di depan mereka. Di dalam rasa keputusasaan yang mereka rasakan pada saat itu, Dana seperti mengingat sebuah cerita dari temannya yang berkata bahwa Aul memang sering mengincar kepala manusia karena dia ingin sekali mengganti kepala anjingnya dengan kepala manusia. Dana yang sudah putus asa tiba-tiba terduduk di depan goa bersamaan dengan beberapa teman kelompoknya yang ketakutan karena Aul tersebut kini ada di mulut goa dan berjalan mendekati mereka secara perlahan. Entah apa yang ada di pikiran Dana, lalu dia yang sudah pasrah tiba-tiba mengambil salah satu kepala manusia dari 3 jasad manusia yang ada di dalam goa. Matanya terpejam karena dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Aul sekarang. Dia berkata dengan keputusasaan mencoba untuk meminta ampun dan mencoba bernegosiasi dengan Aul yang ada di depannya. Maaf, minta dimaafkan Aul. Jangan bunuh aku dan temanku, maaf," kata Dana sambil menyodorkan kepala manusia yang sudah terpisah dari tubuhnya ke arah Aul dengan nada yang bergetar. "Ampun, biarkan aku memberikan kepala manusia kalau salah satu dari kita meninggal. Bahkan aku antarkan ke tempat ini. Asal aku diampuni nyawaku, aku ingin selamat.
ingin keluar dari hutan ini." Dana berbicara seperti itu dengan nada yang pasrah, bahkan matanya terpejam karena bisa saja itu adalah ucapan terakhirnya. Belum lagi teman sekelompoknya yang terlihat menangis, bahkan ada yang saling berpelukan karena mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Namun sepertinya apa yang mereka takutkan kini meleset, karena Aul itu seperti mengerti apa yang diucapkan Dana. Bahkan dia seperti dihormati layaknya orang-orang dahulu yang menghormatinya ketika dirinya masih menjadi manusia. Aul itu seketika mengambil kepala yang diberikan oleh Dana. Lalu tidak lama dia mencabut kepala anjingnya yang sudah menempel di tubuhnya dan memasangkan kepala manusia yang diberikan oleh Dana. Nampaknya kepala manusia itu tidak bisa menempel sempurna di tubuhnya, karena memang kepala manusia itu bukan kepala manusia miliknya yang kini menghilang entah kemana. Namun Aul merasa senang karena dia bisa memakai kepala manusia daripada kepala anjing yang harus menempel dan menjadi kepalanya. Kepala anjing yang dia lepas kini dipegang oleh salah satu tangannya. Darah merah yang segar kini menetes dan salah satu tangannya yang lain terlihat menada darah itu sehingga mengenang di salah satu tangannya. Lalu tidak lama kemudian genangan darah itu langsung dilemparkan ke arah Dana dan beberapa temannya yang ada di belakang sana. Dan tidak lama kemudian Aul berjalan melewati mereka dengan kepala manusia yang menempel di dalam tubuhnya. Dana dan teman-temannya kini terlihat penuh dengan darah merah yang pekat. Bau busuk dan bau darah pun seketika menyeruak dan tercium oleh hidung mereka. Dana yang memejamkan mata tidak tahu atas apa yang akan dilakukan Aul kepadanya. Namun ketika indera pendengarannya seperti mendengar bahwa Aul itu berjalan melewatinya dan duduk di belakang mereka. Dana tiba-tiba membuka mata dan menoleh ke arah belakang dengan rasa takut yang masih memenuhi tubuhnya. Aul itu kemudian duduk dan bersila di dalam goa dan salah satu tangannya diangkat secara perlahan seperti mengisyaratkan bahwa Dana dan kelompoknya sudah diperbolehkan keluar dari goa itu karena perjanjian antara mereka dan Aul tersebut sudah terjadi. Dana tidak tahu bahwa itu akan berhasil, namun mereka kini mulai terikat oleh sesuatu karena mereka yang selamat diwajibkan untuk memberikan kepala mereka ketika meninggal ke dalam gua ini sesuai dengan perjanjian yang Dana lakukan kepadanya. Hal itu terjadi begitu saja antara percaya atau tidak percaya bahwa kini Dana bisa keluar dengan selamat bersama dengan orang-orang dari kelompoknya. Dia berjalan secara perlahan keluar gua dan melihat Aul yang masih duduk dengan kepala manusia yang kini menempel pada tubuhnya. Beberapa kali kepala manusia itu seperti bergeser secara perlahan ketika tubuhnya menunduk dan kedua tangannya dengan cepat menahan kepalanya agar tidak terjatuh. Dana dan kelompoknya akhirnya keluar dari hutan dan ketika sampai ke tempat mereka beristirahat, rupanya tidak ada yang selamat selain kelompok mereka. Rasa lelah, capek, ngantuk, bahkan rasa takut yang menyelimuti mereka membuat mereka sudah tidak bisa berjalan lagi hingga ke perkampungan terdekat. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memejamkan mata mereka di tempat mereka beristirahat, tepatnya di perbatasan antara kebun teh yang sudah mereka tanam dan hutan lebat yang ada di dekat mereka. Hati mereka masih was-was dan khawatir akan Aul yang memangsa mereka ketika tidur. Tapi rasa lelah ini begitu berat bagi mereka, sehingga mereka seakan tidak peduli dan langsung tertidur di hamparan tikar anyam yang mereka pakai untuk beristirahat untuk bekerja. Mereka terbangun ketika pagi sudah menjelang. Di tengah-tengah panas terik matahari, mereka memutuskan apa yang akan mereka ambil selanjutnya. Beberapa dari mereka termasuk Dana memutuskan untuk pergi ke desa terdekat. Mereka ingat perjanjian itu harus mereka jalankan, kalau tidak mereka akan tertimpa musibah. Namun ada sebagian kecil dari kelompok itu yang memutuskan untuk pulang. Mereka berkata akan melaporkan hal ini kepada para pejabat pemerintahan Belanda bahwa kita diserang oleh para pejuang yang mengincar Jacob sehingga membuat kita seperti ini. Mereka juga berkata bahwa sekarang sudah siang, tidak mungkin Aul akan mengejar mereka ketika mereka pulang karena melanggar perjanjian itu. Dana hanya bisa menyetujui keputusan mereka, meskipun Dana sendiri khawatir akan nasib mereka. Karena seseorang di kelompoknya berkata, apabila kita sudah melakukan perjanjian kepada salah satu makhluk, maka hingga mati pun harus kita laksanakan. Karena mereka akan mengejar kita apabila kita melanggarnya kemanapun kita pergi. Akhirnya kelompok itu terbagi menjadi dua bagian. Dana dan sebagian para pekerja yang lain memutuskan untuk mencari desa yang ada di sekitar hutan
untuk melanjutkan hidup mereka. Kepala-kepala mereka sudah ditandai oleh Aul, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan perjanjian yang sudah mereka buat. Di satu sisi, sebagian kecil kelompoknya yang terdiri dari 4 orang pekerja memutuskan untuk pulang. Meskipun naas bagi nasib mereka, karena sepertinya Aul tahu akan hal itu dan nyawa mereka tidak tertolong ketika sedang berjalan melewati sebuah hutan di antara perbukitan untuk menuju ke sebuah desa besar ke arah kota. Dana dan sisa dari kelompoknya akhirnya hidup di sana, di mana ada sebuah desa yang tidak jauh dari hutan tersebut dan bisa menerima Dana dan kelompoknya untuk tinggal di sana. Dana begitu diterima oleh para warga desa karena Dana adalah orang yang pandai berbahasa Belanda dan hidup di kota besar sebelum bekerja di tempat ini. Sehingga ketika ada pejabat datang, dia bisa menjadi perwakilan desa. Belum lagi Dana memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ada di desa tersebut. Lalu dia juga menjadi seorang yang dipercaya oleh warga desa ketika ada menir Belanda mengunjungi desa tersebut, sehingga namanya naik seiring berjalannya waktu. Kehidupan yang Dana dan kelompoknya jalani kini mulai berkembang menjadi sebuah keluarga-keluarga kecil yang hidup saling berdampingan dengan para warga desa yang sudah menganggap mereka sebagai bagian dari mereka. Namun ketika salah satu dari mereka meninggal, Dana dan kelompoknya ingat bahwa kepala mereka harus diberikan kepada Aul yang ada di dalam hutan itu. Dan hal itu adalah sebuah hal yang tidak bisa ditentang. Dana tahu apabila dia melakukan hal tersebut di desa yang menjadi tempat tinggalnya, dia khawatir para warga desa yang awalnya menghormatinya kini berbalik menjauhinya karena pemotongan kepala ini bukanlah hal yang biasa bagi mereka. Sehingga Dana berkata kepada warga desa bahwa dia akan memakamkan orang-orang yang ada di kelompoknya di sebuah tempat sesuai dengan keinginannya ketika meninggal. Sehingga Dana dengan beberapa orang dari kelompoknya dulu kini mencari tempat yang pas untuk pemakaman terakhirnya. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya mereka sampai di sebuah tanah lapang di tengah hutan, di mana di tengah-tengah tanah lapang itu terdapat beringin besar yang menandakan bahwa dia dan kelompoknya yang nanti meninggal harus dimakamkan di sini dengan tradisi yang dia buat sekarang. Hari itu adalah hari pertama bagi mereka untuk memotong kepala orang yang sudah meninggal sesuai perjanjian mereka dengan Aul beberapa tahun yang lalu. Jasad itu akhirnya dimakamkan tanpa kepala, dan kepalanya Dana antarkan ke arah gua yang menjadi tempat dirinya bertemu dengan Aul pada saat itu. Hal itu akhirnya berlangsung selama bertahun-tahun. Orang-orang dari kelompoknya secara perlahan meninggalkannya dan menyisakan Dana seorang. Salah seorang dari kelompoknya yang kini meninggal memberi pesan bahwa mereka sepakat untuk tidak memberitahukan alasan tentang ritual ini kepada keluarga mereka. Mereka hanya berkata bahwa hal ini dilakukan agar keluarga mereka tidak mendapatkan malapetaka. Orang itu juga berpesan, dia tidak tahu apakah pemberian kepala ini akan berakhir setelah Dana meninggal atau tidak. Kalau misalkan Aul itu masih mengincar kepala dari keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan, dia berpesan kepada Dana bahwa dia mempercayakan tentang Aul ini kepada Dana dan keluarganya. Bahkan dia berkata bahwa Dana dan keluarganya harus menjaga rahasia ini agar tidak diketahui oleh keluarga dirinya dan keluarga dari kelompoknya. Rupanya apa yang dibicarakan oleh orang itu benar-benar terjadi. Sosok Aul yang tinggal di dalam gua masih meminta kepala manusia, bahkan ketika Dana sudah meninggal dan ritual itu diwariskan kepada anaknya. Sehingga anaknya mau tidak mau harus meneruskannya, memotong setiap kepala dari keluarga bapaknya dan teman-teman kelompoknya. Namun hal itu rupanya dicurigai oleh warga desa sekarang. Ada salah satu warga yang mencurigai atas apa yang dilakukan oleh keturunan Dana sekarang. Sehingga terjadi musyawarah desa atas hal tersebut, dan anaknya Dana yang bernama Bango bercerita bahwa itu adalah tradisi keluarga yang harus dia jalankan tanpa memberitahu alasan sebenarnya dari apa yang diketahui dari bapaknya sebelum dia meninggal. Terjadi perdebatan tentang hal tersebut. Warga desa khawatir atas apa yang mereka lakukan. Mereka takut Bango dan keturunan dari kelompok Dana adalah orang yang sesat dan akan berdampak kepada desa tempat mereka tinggal. Hingga akhirnya sebuah keputusan pun dibuat. Keluarga Dana yang tersisa bersama dengan keluarga dari kelompoknya mau tidak mau harus keluar dari desa. Dan akhirnya mereka membuat desa baru bernama Desa Babakan Aul, yang berarti desa baru dalam bahasa Indonesia.
Bango sengaja menambah kata Aul karena agar keturunannya ingat tentang ritual ini. Sebuah ritual yang mengikat keluarganya secara tidak langsung. Hal itu memang tidak memberatkan baginya karena mereka memberi kepala seseorang yang sudah meninggal ke gua. Adalah hal yang harus dia lakukan sebagai orang yang diberi mandat oleh Dana. Bahkan seiring berjalannya waktu, Bango memasang sebuah pintu besi bersama dengan keluarganya di dalam gua itu. Tujuannya agar Aul tidak bisa berkeliaran dan bertemu dengan para warga desa Babakan yang kini tidak tahu alasan dari ritual pemberian kepala ini. Hal itu berlangsung hingga hari ini, di mana Pak Dadan yang merupakan keturunan dari mereka meninggal. Namun karena ada kejadian yang membuat ritualnya terhenti, membuat Aul tersebut marah. Karena baru kali ini setelah puluhan tahun dia merasa dikhianati oleh perjanjian yang sudah dibuat. Dan akhirnya dia menjadi teror bagi para warga desa. Dan itu adalah hal yang menyeramkan bagi keselamatan mereka. Rara kini terlihat menunduk. Tubuhnya menyender di depan pintu besi yang tertutup dan terkunci dari luar. Pikirannya melayang atas apa yang terjadi di tempat ini. Bahkan kini dirinya tidak merasa sendiri. Karena dari penglihatannya, dia melihat ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Begitu mungkin ceritanya kenapa ada Aul di sini, Neng. Ini gara-gara kesalahanku dan teman-temanku. Kalau pada waktu itu aku dan teman-temanku lebih memilih mati oleh Aul, mungkin ritual yang akan dilakukan oleh keturunanku tidak akan terjadi hingga sekarang. Trak, trak, trak. Terdengar suara tengkorak manusia yang bergerak di dekat tubuh Rara sekarang. Tengkorak-tengkorak itu seperti sedang memberitahukan sesuatu kepada Rara. Bahkan salah satu di antaranya terlihat sudah sangat tua. Karena terlihat retakan-retakan yang ada di tengkoraknya dengan setengah kepala yang sudah hancur. Tengkorak yang kini berada paling depan dan berbicara kepada Rara adalah tengkorak Dana yang merupakan leluhur dari Mang Uum. Dia merasa menyesal telah melakukan hal tersebut. Bahkan dia menyesal bahwa hingga kini keturunannya seperti terikat dengan ritual yang salah ketika mereka semua meninggal. Dana tidak tahu bahwa hal itu berlangsung lama. Dia menyangka bahwa perjanjian itu hanya terjadi kepadanya dan teman-teman kelompoknya. Dan itu menjadi sebuah penyesalan yang dia rasakan dengan jiwa-jiwa yang tidak tenang dan terkurung di goa ini. Pintu ini tidak bisa nahan Aul untuk keluar, Neng. Aul bisa gampang merusak pintu itu seperti hari ini. Aku yakin sekarang kondisi desa sedang didatangi oleh Aul. Dia pasti marah soalnya tidak diberi kepala manusia ketika ada yang meninggal di desa Babakan. Salah satu tengkorak manusia yang ada di belakang tengkorak Dana kini mulai berbicara. Bahkan hal itu tiba-tiba disusul oleh kepala manusia yang kini berada di dekat dirinya, yaitu kepala manusia dari Pak Dadan yang baru saja dia kuburkan tadi siang. Kepala itu bergerak, dia bahkan seperti menunduk kepada Rara. Dia tahu tentangnya, dia tahu bahwa Rara sepertinya bisa menyelamatkan hal ini dari Aul yang selalu meminta kepala manusia. Apalagi di desa itu ada anaknya dan istrinya yang mungkin sekarang sedang ketakutan. Dia terlihat seperti memohon. Kepalanya yang terpotong itu seperti tertunduk dan secara perlahan diikuti oleh kepala manusia dan tengkorak-tengkorak yang lainnya yang ada di dalam goa itu. Jujur Rara bingung dengan situasi seperti ini, karena hal ini tidak bisa dia selesaikan sendirian. Bahkan dia sedikit menggelengkan kepala karena Aul bukanlah makhluk yang sama dengan apa yang dia lihat oleh kedua matanya selama ini. Aul adalah makhluk yang berbeda, yang bisa saja timbul banyak nyawa yang melayang apabila kita langsung menghadangnya meskipun mengerahkan seluruh warga desa. Rara hanya bisa menghela nafas. Dia seperti tidak berdaya atas apa yang terjadi sekarang. Bahkan dia sendiri tidak bisa membuka pintu besi yang kini sedang mengurungnya. Aku tidak bisa membantu kalian. Aku saja terkurung di sini dan tidak bisa keluar. Bagaimana aku bisa menyelesaikan semua ini? Aku tahu kalian berbicara seperti ini karena hanya aku yang bisa berkomunikasi dengan kalian. Sedangkan orang-orang dari keturunan Dana yang mengantar kepala-kepala manusia ke tempat ini sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan kalian semua. Aku tahu, di desa pada saat ini mungkin sedang terjadi kekacauan. Dan apa yang dikatakan oleh Mang Uum juga tidak salah. Karena ada alasan di balik hal itu dan dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan masyarakat desa. Aku tahu maksudnya dia mengurungku di tempat ini. Dia takut Aul ini akan menjadi sebuah ketakutan di antara para warga yang hidup damai di desa. Dan kini hal itu kini sudah terlambat.
karena para warga desa akan tahu ketika mereka diteror oleh Aul yang sebenarnya. Rara kembali menunduk. Salah satu tangannya terlihat memukul pintu besi yang ada di belakangnya secara perlahan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, karena ketika dia yakin bisa menyelesaikan semuanya, hal itu hanya akan sia-sia apabila dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Tengkorak Dana yang kini ada di depannya terlihat seperti mengangguk. Dia seperti tahu bahwa Rara akan berkata seperti itu. Tidak lama kemudian, Rara seperti melihat ada sesuatu bayangan yang ada di belakang tengkorak-tengkorak mereka. Bayangan itu seperti kepulan asap hitam, dan secara perlahan membentuk sebuah tubuh tanpa kepala yang berjejer seperti memberi jalan kepada Rara hingga ke ujung gua. Aku tahu kamu khawatir apabila kamu tidak bisa membantu hal ini. Aku juga tidak menyuruhmu untuk membereskan semua yang ada di desa. Dan tiba-tiba kembali berkata dengan tengkoraknya yang kini melayang di antara bayangan-bayangan hitam yang membentuk tubuh tanpa kepala yang ada di sekeliling mereka. Tapi minimal kamu bisa keluar dulu dari tempat ini. Ada jalan kecil yang pas sebadanmu kalau kamu jalan ke dalam gua. Jalan itu tidak bisa dilewati oleh Aul, soalnya hanya pas sebadan wanita. Bantu selamatkan warga desa sebisamu. Jangan sampai keturunan kita semua yang ada di sini mati seperti saat aku masih hidup di hutan ini. Dan kalau kamu bisa minta tolong ke warga buat melawan Aul, kamu harus melakukan ini. Soalnya kamu tahu kalau Aul itu lemah ketika... Entah berapa lama Bu Norma terdiam di dalam kamarnya. Rasa sedih atas apa yang terjadi terhadap suaminya kini masih terasa di dalam hatinya. Wajahnya tertunduk dan tidak berdaya di dalam kamar. Hatinya tidak karuan, matanya hanya tertunduk ke arah kakinya yang dia dekatkan dan dia pegang dengan kedua tangannya. Keningnya terlihat menempel ke arah lututnya dan tidak pernah dia lepas. Bu Norma mengenang masa-masa dirinya dengan orang yang dia sayangi, yang ketika meninggal dunia dirinya harus terpisah dengan kepalanya sendiri, karena suatu adat yang mengikat. Beberapa kali Bu Norma menghela nafas panjang, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah ini. Anak satu-satunya yang kini ada di depan rumah mungkin tidak mau untuk mengurus semua aset berharga milik suaminya. Dia tahu, anaknya ingin sebuah kebebasan. Bahkan dulu sudah melakukan hal itu sebelum kejadian pahit yang merenggut dua temannya ketika mereka menjalankan hal tersebut. Aku sebaiknya pulang, menenangkan diriku sendiri di tempat kedua orang tuaku, agar semuanya berjalan seperti biasa lagi. Aku sepertinya akan menghabiskan masa tuaku sendirian, dan tidak ada yang menemani hingga ajal menjemputku kelak. Bu Norma mengangkat wajahnya dengan pelan. Dia melihat sekeliling kamar yang dia siapkan untuk anaknya, sebuah kamar bekas dirinya dan suaminya ketika kedua mertuanya masih ada dan hidup di rumah ini pada zaman dahulu. Secara perlahan dia melepaskan tangannya yang memegang kedua kakinya. Kakinya pun dia turunkan dan dia menatap ke arah jam dinding yang berdetak pelan di sudut kamar. Tubuhnya yang sudah tidak muda lagi akhirnya berdiri. Dia berjalan perlahan dengan kepala yang sedikit pusing, sehingga salah satu tangannya pun harus memegang kepalanya pada saat itu. Kunci kamar dia buka secara perlahan. Sudah tidak perlu lagi dia berdiam diri di rumah ini. Lebih baik dia pulang sekarang agar kenangan akan suaminya bisa sirna secara perlahan di sana. Mau kemana, Mah? Tanya Dewi yang berdiri di dekat pintu rumah pada malam itu. Hatinya terlihat was-was karena hingga saat ini dia tidak melihat Mang Uum dan Rara yang belum kembali dari pemakaman. Mama sepertinya harus pulang, Wi. Mama sudah menyelesaikan memakamkan ayahmu dan kini sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan di rumah ini. Katanya yang kini mengambil kunci mobil yang tergantung di dekat lemari. Tapi Mah, ini sudah malam. Mama memangnya berani pulang sendirian melewati hutan dan pegunungan di tengah malam? Jawab Dewi yang mencoba menahan ibunya agar tidak pergi dari tempat ini. Bu Norma hanya menggelengkan kepalanya. Dia seperti tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam yang dingin dan hening seperti tidak membuatnya berhenti. Bahkan dia tidak menjawab ucapan Dewi dan terus berjalan keluar untuk memakai mobilnya yang terparkir di seberang rumah Mang Uum di tengah-tengah desa. Ma. Dewi yang melihat ibunya terus berjalan keluar rumah seketika langsung mengejarnya. Dia melihat hati ibunya kini hancur sehingga dia ingin segera keluar dari desa ini setelah suaminya dimakamkan dengan cara seperti itu.
Namun di satu sisi dia juga khawatir apabila dia keluar dari desa pada malam ini. Dia khawatir dengan kondisi jalan dan hutan lebat yang akan dia lalui sepanjang malam. Mah, tunggu Dewi mah. Dewi terus mengejarnya hingga ke jalan utama desa, sebuah jalanan yang berbatu dan berlumpur dari sisa-sisa hujan kemarin malam. Mah, kenapa nggak besok aja? Besok Dewi antar mah. Teriak Dewi yang berusaha menahan ibunya. Bu Norma seakan tidak peduli akan hal itu. Urusannya di desa ini sudah selesai dan kini dia hanya ingin segera pulang menenangkan dirinya di rumahnya sendiri. Dewi bukannya tidak mau mengantarkan ibunya pada malam ini, namun dia berusaha menahannya karena dia masih belum melihat kedua temannya yang kini entah di mana dan belum kembali. Dia ingin tahu apakah semuanya benar-benar selesai atau ada hal lain yang mesti dia selesaikan sebagai anak dari Pak Dadan. Namun nampaknya Bu Norma selaku istrinya sudah tidak memperdulikan hal tersebut, sehingga dia hanya terus berjalan menyusuri desa meskipun anaknya berusaha menahannya. Mah, dengerin Dewi mah, dengerin Dek. Tiba-tiba langkah mereka seketika terhenti. Bu Norma dan Dewi secara bersamaan menghentikan langkahnya tepat di jalanan desa. Jantung mereka berdetak kencang ketika mereka menghentikan langkah, seperti ada rasa tidak percaya atas apa yang terjadi di depan mereka. Karena tepat beberapa puluh meter di depan mereka ada sesuatu yang berdiri di tengah-tengah jalan desa. Sesuatu yang tinggi besar dengan kepala anjing, dengan mulutnya yang terbuka lebar. Hal itu tentu saja membuat Bu Norma dan Dewi shock atas apa yang mereka lihat. Karena selain makhluk itu yang terlihat dengan jelas oleh kedua matanya, dia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat mereka seketika ketakutan atas apa yang mereka lihat dengan kedua matanya. Sosok itu terlihat berdiri di tengah jalanan desa dengan salah satu tangannya yang kini terlihat sedang menyeret seseorang. Rambutnya terurai panjang ke tanah dengan darah yang mengalir deras dari dalam tubuhnya yang penuh luka. Dia adalah Bu Fitri yang nampaknya kini sudah tidak bernyawa, dan tubuhnya diseret paksa hingga ke tengah-tengah jalanan desa. Kedua tangannya terlihat sedang memegang kepala, dan itu adalah kepala suaminya yang menghilang kemarin malam. Inilah Aul, sesosok Aul yang Rara bicarakan, dan Dewi kini melihatnya dengan kepalanya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa makhluk ini semenyeramkan itu. Bahkan makhluk-makhluk lain seperti mayat yang kembali hidup di desa Kolong Mayit tidak ada apa-apanya dibanding makhluk ini sekarang. Aul yang awalnya berdiri di tengah jalanan desa tiba-tiba mencium bahwa ada bau manusia lain di dekatnya, sehingga dia langsung memalingkan wajahnya ke arah Dewi dan Bu Norma yang masih terdiam tidak jauh dari tempatnya. Kepalanya kini menatap tajam ke arah mereka berdua. Cahaya bulan yang terang membuat kedua matanya kini berwarna merah. Bahkan dia membuka mulut anjingnya dengan sangat lebar dan mengeluarkan air liurnya yang nampak busuk dan menjijikan. Aul itu langsung melonglong ketika dia melihat dua manusia lain yang ada di dekatnya. Bahkan tatapannya terlihat tajam karena ada dua mangsa lain yang kini ada di hadapannya. Dewi yang merasakan bahaya atas apa yang dilihatnya seketika langsung menarik tangan ibunya. Dia berteriak agar ibunya bisa sadar dan bisa membalikan badannya sambil berkata, lari mah, cepat, lari dari jalanan desa. Kalau tidak, kita akan mati." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.